Shalom Bapak Ibu. Pertama-tama kami selaku majelis kelompok mengucapkan terima kasih kepada Pak Cipto Wuhono beserta keluarga yang telah menerima ibadah pada sore petang hari ini. Begitu juga kami selaku keluarga dari Pak Cipto Wuhono juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga kelompok 7 pada saat ini untuk ibadah secara live di rumah Pak Cipto Wuhono. Begitu juga kami mengucapkan terima kasih kepada Mbak Elok selaku pelayan pada sore petang hari ini. Juga kepada tim multimedia kami juga mengucapkan terima kasih. Ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, nanti pada tanggal 28 itu ada ibadah Minggu Palmarum. Yang kedua pada tanggal 29, 30 dan 31 adalah ibadah kematian atau ibadah keluarga. Terus yang ketiga pada tanggal 1 April itu adalah Kamis Putih untuk persiapan kita menyongsong hari kematian Tuhan atau Jumat Agung. Adapun bagi Bapak Ibu warga kelompok 7 yang menginginkan ibadah secara live bisa mendaftar ke saya ataupun langsung ke gereja atau ke sekretariat. Mungkin itu dulu, mari kita Bapak Ibu sebelum ibadah ini kita mulai, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 222B. Agungkan kuasa namanya. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud, nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Memanjatkan rasa syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kami, sehingga kami pada saat inilah Tuhan izinkan untuk berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Saudara kami yang hadir pada saat ini, saudara kami yang mendengarkan pada saat ini Tuhan, Kau berkati mereka. Saudara kami yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan berkati seperti Tuhan berkati kami pada saat ini. Berfirmanlah pada kami Tuhan, kami siap mendengarkan segala firman-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Ibu Pelayan. Ya, terima kasih Pak Bambang sudah mengawali ibadah kita saat ini. Kita akan memulai ibadah ini. Mari kita mengambil saat teduh. Ibadah keluarga di rumah Bapak Cipto Wuhono saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta langit, bumi dan isinya, Yesus Kristus Sang Penyelamat manusia, dan Roh Kudus Sang Penolong umatnya. Amin. Mari kita bersama-sama pujikan Kidung Jemaat nomor 13. Kita pujikan ayat 1 dan 3. Allah Bapa Tuhan. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu.
Bapak Ibu saudara kasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan bacaan kita pada saat ini terambil dari Yohanes 12 ayat 34 sampai dengan 50. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini, mari kita mempersiapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam surga mulia, kami ucap terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan pada kami saat ini untuk memuji dan memuliakan nama Engkau di rumah Bapak kami, Bapak Cipto Wuhono. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami, membuka hati kami dan pikiran kami, dan juga telinga kami ya Tuhan, sehingga apa yang kami dengarkan saat ini masuk dalam hati kami, dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu memberikan kami kekuatan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkatinya, agar apa yang dia sampaikan bukan kehendaknya, melainkan kehendak-Mu saja yang terjadi. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita pujikan dulu Kidung Jemaat nomor 50A ayat 1 dan 2. Sabdamu abadi. Bacaan kita terambil dari Yohanes 12 ayat 34 sampai 50 yang demikian firman Tuhan. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah pada terang itu. Selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi di antara mereka. Dan meskipun Yesus mengatakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan termelihat dengan mata dan menganggap, dan menanggap dengan hati lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya, karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakui berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Tetapi Yesus berkata, katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi
kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakim, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Dan saat ini renungan yang saya ambil yaitu saya beri judul Demi Kehormatan. Bapak Ibu saudara terkasih pasti pernah membaca surat kabar atau majalah konvensional maupun secara digital. Kita sering menjumpai bahwa halaman depan selalu diisi dengan hal-hal yang sangat menarik minat pembacanya. Entah itu dari gambarnya, ataupun tulisan-tulisan yang judulnya membuat pembaca tertarik untuk membaca dan merasa penasaran. Demikianlah akhir bagian Injil Yohanes yang dikenal para penafsir dengan nama Kitab Tanda-Tanda. Penulis Injil menyusun Injil ini sedemikian rupa sehingga tanda-tanda mujizat Yesus ditempatkan paruh pertama. Beriringan dengan tema respon dan akhirnya penolakan para pemimpin Yahudi. Semuanya kini jelas. Setelah berbagai tanda yang dilakukan Tuhan Yesus, mereka jelas-jelas menolaknya. Alasannya demi kehormatan manusiawi. Dalam ayat yang ke-43. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Kehormatan sangatlah penting bagi masyarakat abad pertama dan juga masyarakat kita saat ini. Sebagai orang yang mewarisi budaya Timur, kehilangan muka merupakan sesuatu yang sangat ditakuti. Menjadi murid Tuhan Yesus punya potensi lebih dahsyat lagi. Tidak hanya menderita, pada saat yang bersamaan, seorang murid juga bisa sekaligus kehilangan kehormatan di hadapan manusia lainnya. Tapi yang dipentingkan pada nats bacaan kita adalah kehormatan dari Allah, yaitu kesempatan untuk menyaksikan karya Allah dan menaati firman-Nya. Maka inilah yang tercakup dalam frasa percaya kepada Yesus. Seharusnya bagi seorang murid sejati, anugerah ini adalah kehormatan yang paling tinggi. Inilah tantangan kita sebagai murid Kristus. Ada begitu banyak dosa yang jika dilakukan justru membuat pelakunya sangat dihormati. Tapi kehormatan seperti ini jauh dari hidup yang kekal dan bertentangan dengan firman Allah. Nats ini seharusnya membuat kita bertanya dalam hati kita, apakah kehormatan yang kita peroleh saat ini adalah anugerah Allah yang memungkinkan kita melayani dan memuliakan nama-Nya, atau justru wujud penolakan terhadap Allah?
Sebagai pengikut Tuhan Yesus, kehormatan jenis terakhir harusnya sepenuhnya ditanggalkan. Menolak Tuhan Yesus berarti menolak Allah Bapa yang mengutusnya. Tidak hanya itu, menikmati kehormatan seperti itu berarti menolak Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya kita tidak berlaku demikian. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahulukan kehormatan. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau selalu menuntun kami dan membimbing kami dan beri kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami hanya berserah dan berharap hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan sebagai wujud kita mengucap syukur atas kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita barengi dengan pujian Kidung Jemaat nomor 337, bait pertama dan kedua. Betapa kita tidak bersyukur. Saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang saat ini masih terus berusaha untuk menanggulangi COVID-19. Kami serahkan para pemimpin bangsa kami ya Tuhan dengan segala usaha mereka, dan kami meyakini bahwa mereka adalah perantaraan Engkau dalam menanggulangi ini. Dan kami yakin dan percaya Bapa, Engkau akan beri kami kekuatan untuk dapat melewatinya. Kami serahkan para tenaga medis yang berada di garda depan untuk memberikan kesembuhan buat kami semua. Dan kami yakin dan percaya Tuhan memberkati mereka, kiranya Tuhan menjaga kesehatan mereka juga. Kami serahkan juga gereja kami, terkhusus GKJW Sukun ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi saat ini, banyak sekali yang harus kami lakukan agar semuanya dapat terlayani dengan baik. Kami serahkan para majelis, di kelompok masing-masing, Tuhan memberkati mereka dalam setiap pelayanan mereka. Dan kami hanya berserah dan berharap pada Engkau ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu memberi kami kekuatan untuk dapat melakukannya. Tuhan, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami, adik-adik kami yang masih di bangku sekolah. Kiranya Tuhan memberkati mereka, meskipun hingga saat ini
mereka harus bersekolah di rumah saja. Tapi kami yakin ya Tuhan, Engkau akan selalu memberkati mereka dalam belajar mereka. Kiranya Tuhan juga menjaga kesehatan mereka, sehingga di rumah mereka pun mereka tetap bersemangat dalam belajar. Kami serahkan juga teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang berusaha untuk mencari pekerjaan. Engkau mengetahui akan talenta yang mereka miliki ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mereka dalam usaha mereka, dalam mencari pekerjaan. Dan kami yakin dan percaya ya Bapa, dimanapun Engkau akan menempatkan mereka bekerja, Engkau selalu menyertai. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan berkati persembahan kami ini, menyucikannya dari tangan-tangan kotor kami. Kami yakin dan percaya Bapa, berkat-Mu selalu melimpah dalam kehidupan kami. Kami serahkan juga keluarga kami di sini, keluarga besar Bapak Cipto Wuhono, beserta anak dan cucu. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan selalu hadir di tengah-tengah keluarga kami di sini. Dan kiranya Tuhan juga selalu hadir di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, memberkati kami dan selalu menyertai dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa kami ini yang jauh dari sempurna hanya kepada Engkau yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, sampai selamanya. Amin. Ibadah telah berakhir, mari kita pujikan sebagai lagu terakhir dari Kidung Jemaat nomor 410, kita pujikan bait pertama dan 2. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Setiap saat dan sedang, tetap ku rasakan karenanya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kita mohon berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Pemilik hidup, menyertai kita semua mulai saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada
keluarga Bapak Cipto Wuhono yang sudah menerima kami dalam ibadah keluarga saat ini. Bapak Bagi, Bapak Ibu saudara sekalian yang menginginkan rumahnya untuk ditempati, kembali kami sampaikan bisa menghubungi ketua kelompok dan juga langsung ke gereja, ke sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.